Abdi gaduh hiji sobat anu kabakti di dunya jeung di akhirat ngajaga siang. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja, baik-baik saja. Adik-adik, hari ini kita boleh kembali berkumpul bersama walaupun ibadah kita secara online. Adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama, kita akan memuji Tuhan, kita akan mendengarkan cerita tentang Tuhan. Yuk, yang masih duduk, mari kita berdiri bersama-sama. Kita memuji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kakak akan ditemani oleh Kak Susan dan Kak Ito. Dan tentunya mari kita bersama-sama mulai ibadah kita dengan mengangkat satu pujian setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Adik-adik, mari kita mulai ibadah kita dengan berdoa kepada Tuhan. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas pagi yang indah ini. Kami boleh bersekutu bersama anak-anakmu, anak-anak sekolah minggu Gereja Kerasulan Pusaka. Kami akan mendengarkan cerita tentang Tuhan dan kami akan memuji nama Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, mari kita memuji Tuhan kembali. Yuk,
Yang tadi duduk sekarang berdiri. Ya, kita akan mengangkat satu pujian dari terbit matahari. Masih ingat kan lagunya? Oke, kita akan mengangkat pujian dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita tentang Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita akan mengangkat pujian Firman Tuhan Kudengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Firman Tuhan Kudengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ya, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita tentang Tuhan. Adik-adik dapat duduk diam dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Mimin. Kepada Ibu Mimin, kakak persilahkan.
Terima kasih Pak Piki. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oh, puji Tuhan, haleluya. Bersyukur kalian pada saat ini, pada pagi ini sehat-sehat semua. Itu adalah berkat yang Tuhan berikan pada kita semua. Kita akan melanjutkan cerita firman Tuhan pada pagi minggu ini. Judul ceritanya adalah Yusuf si penafsir mimpi. Bahan bacaannya bisa kalian buka dari Kejadian pasal 40. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa dulu. Mari kita bangkit berdiri, kita lipat tangan di dada, kita tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa atas berkat pemeliharaanmu yang telah Bapa limpahkan pada kami. Bapa telah melindungi kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu pada pagi ini, sehingga kami boleh mengadakan kebaktian walaupun masih dijalankan dengan secara online ya Tuhan. Tapi kiranya Roh Kuduslah yang mempersatukan kami. Bapa berikan hikmat bijaksana kepada kami agar firman ini dapat disampaikan dengan mulus, karena Roh Kudus yang memberikan hikmat bijaksana kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari anak-anak buka Alkitabnya, baca dari Kejadian pasal 40 ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Begini ceritanya. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan, sehingga mereka keduanya dimasukkan ke dalam penjara. Dan di penjara itu ada Yusuf. Kenapa Yusuf ada di penjara? Karena dia difitnah, sehingga Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Akhirnya berkumpullah mereka di dalam penjara kepala pengawal raja. Dan pada suatu ketika, yaitu pada malam yang sama, kedua juru minuman dan juru roti itu bermimpi. Mereka mimpi sehingga pada waktu bangun pagi mereka gelisah, mukanya muram, tidak bergairah. Kemudian Yusuf melihat, kenapa itu kedua temannya muram mukanya, maka dia bertanya, kenapa kalian mukanya kok muram begitu? Apa yang kalian pikirkan? Kemudian mereka menceritakan bahwa mereka bermimpi dalam mimpi yang sama. Tapi ditanya kepada teman yang lain tidak bisa mengartikan arti mimpinya. Akhirnya mereka gelisah dan muram mukanya. Kemudian kata Yusuf, kita baca dari ayat yang kelima. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir, yang ditahan dalam penjara itu, masing-masing ada mimpinya. Pada suatu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi Yusuf melihat bahwa mereka gelisah, akhirnya Yusuf bertanya. Kita lihat ayat yang ke-6. Segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Fir'aun yang ditahan bersama-sama dengan dia di dalam rumah itu, mengapakah muram mukamu? Tetapi mereka tetap tidak ada yang bisa menahan, tidak ada yang bisa yang menartikan mimpinya itu. Mari kita baca di ayat yang ke-8. Jawab mereka kepada Yusuf, kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu Yusuf berkata kepada mereka, bukankah Allah yang bisa mengartikan sebuah mimpi? Jadi itu adalah keyakinan Yusuf, karena dia percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, dialah yang bisa mengartikan sebuah mimpi. Coba ceritakan arti mimpi, coba ceritakan mimpimu itu. Kita baca ayat yang ke-9. Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Dalam mimpi itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya. Dan baru saja pohon itu bertunas, bunganya sudah keluar dan tandan-tandannya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Fir'aun. Buah Fir'aun itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Fir'aun.
Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Fir'aun. Kata Yusuf kepada juru minuman itu, beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Fir'aun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Fir'aun seperti dahulu kala ketika engkau jadi juru minumannya. Itu nanti sudah kembali ke bawahnya, sudah saya pesan Yusuf ya. Kemudian si juru roti atau juru makanan itu tertarik, aduh bagus banget itu arti mimpi. Akhirnya ia pun ingin menyampaikan mimpinya kepada Yusuf. Kita lihat di ayat yang ke-16. Setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, aku bermimpi, tampak aku menjunjung 3 bakul berisi makanan, ya, di kepalanya ada 3 bakul berisi makanan. Dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Fir'aun, buatan juru roti. Tetapi burung-burung memakan dari dalam bakul yang di atas kepalaku. Yusuf menjawab, beginilah arti mimpi itu. Ketiga bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Fir'aun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Fir'aun. Maka Fir'aun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu dan dari tengah-tengah pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Fir'aun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya seperti yang ditakdirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Jadi itu cerita Yusuf tentang mengartikan sebuah mimpi. Dan itu bukan karena pintaran pribadinya, tapi karena memang kuasa Allah yang diberikan kepada Yusuf. Karena Yusuf dimanapun berada, dia selalu disertai oleh Tuhan. Apa kuncinya coba anak-anak? Karena satu, Yusuf adalah orang yang taat kepada Allah. Kedua, Yusuf adalah orang yang jujur. Ketiga, Yusuf adalah orang yang rajin bekerja. Ya, jadi mari kita contoh teladan Yusuf, pelajaran Yusuf pada hari ini, supaya kita pun sebagai anak-anak Tuhan diberi karunia untuk bisa mengartikan mimpi atau mengartikan firman dengan luar biasa. Itu karena karya Roh Kudus. Mungkin pelajaran untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Kita akan lanjutkan di minggu depan. Namun sebelumnya itu kita berdoa dulu tentang firman yang sudah kita terima. Bapa di surga, terima kasih atas firman yang sudah diberikan kepada anak-anak. Kiranya firman ini ya Bapa, dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, Bapa terapkan dalam roh hati anak-anak kami, walaupun anak-anak kami masih kecil, tapi kami yakin Bapa dengan kuasa Roh Kudus, anak-anak kami akan semakin bertumbuh dan mengerti akan segala kehendak-Mu. Bapa, kiranya teladan Bapak Yusuf ini dapat kami dan anak-anak kami turuti ya Bapak dalam kehidupan kami, sehingga nama Bapak dapat dipuji dan dipemuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan waktu saya kembalikan kepada Bapak Piti. Terima kasih kepada Ibu Mimin yang sudah membagikan cerita tentang Tuhan. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dipersiapkan celengannya. Dan sambil persembahan, kita akan mengangkat satu pujian yang mengatakan Abdi Gaduh Hiji Sobat. Abdi Gaduh Hiji Sobat anu jakati di dunia jeung di akhirat, ngajaga siang wengi sapa
manis mawi yang kita ingin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai dan kita akan menutup ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah menjaga kami selama kami beribadah secara online ini. Tuhan yang sudah menjaga kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan untuk cerita Tuhan yang sudah dibagikan oleh Ibu Mimin. Biarlah ini menjadi berkat bagi adik-adik kami. Dan Tuhan, sebentar kami juga mau berdoa untuk persembahan. Biarlah persembahan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi sekolah minggu di Gereja Kerasuan Pusaka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa kita tetap ada ibadah secara online ya. Dadah, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat selalu ya. Jaga kesehatan. Di dunia jeung di akhirat ngajaga siang.